Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya hadir sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya coba membedah peta politik Provinsi Sulawesi Tenggara, tentunya berdasarkan hasil temuan riset yang dilakukan oleh lembaga kami, PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), yang dilakukan di awal bulan 12 ini, yang akan saya coba angkat beberapa data untuk menjadi bahan referensi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhusus kepada seluruh bakal calon gubernur Sulawesi Tenggara. Nah, untuk itu, dari ratusan data yang kami kumpulkan dalam riset ini, saya hanya ingin mengangkat beberapa data terkait peta popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas figur-figur bakal calon gubernur yang disebut-sebut akan maju meramaikan kontestasi Pilgub di 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra, sahabat dan sobat. So, untuk itu, sebelum saya membedah petanya, saya ingin menggambarkan beberapa data temuan IP terkait popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas bakal calon gubernur Sulawesi Tenggara, sahabat dan sobat IPISO. Baik sahabat dan sobat IPISO, hasil survei calon gubernur Sulawesi Tenggara 2024 yang dilakukan oleh PT Indeks Politika Indonesia (PTIP) yang kami laksanakan pada tanggal 1 sampai 7 Desember 2021 dengan total responden 880 responden dengan metodologi multi-stage random sampling acak berjenjang. Populasi survei ini adalah seluruh warga Sultra yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau yang sudah menikah ketika disurvei dilakukan, dan bukan anggota TNI Polri. Artinya yang menjadi responden ini di luar TNI Polri, sahabat dan sobat IPISO. Baik, dalam survei ini kami melakukan quality control, spot check. Kami melakukan sampel 20% sampai 30%, sahabat dan sobat IPISO. Tingkat kepercayaan dari hasil penelitian kami ini adalah 95%, sahabat dan sobat IPISO, dan margin of error kurang lebih 3,2%, sahabat dan sobat IPISO. Baik, seperti yang saya janjikan, saya akan menggambarkan peta popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas bakal calon gubernur Sulawesi Tenggara, sahabat dan sobat. Di sini pada penelitian kami mengambil beberapa nama yang disebut-sebut akan maju sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tenggara, yaitu Bapak Hugua, MZ Amirul Tamin, Rusman Embah, Tina Nur Alam, Abdul Rahman Saleh, Ridwan Bae, Lukman Abu Nawas, Rusda Mahmud, Andi Sumange Ruka, dan Heri Saiful Konggo Wasa, sahabat dan sobat IPISO. Untuk popularitas nama-nama yang saya sebutkan tadi, Hugua popularitasnya 71,4%, sahabat dan sobat IPISO, dan akseptabilitasnya 40,2%, sahabat dan sobat IPISO. Artinya
40,2% masyarakat Sultra menyukai Hugua maju dan dianggap layak maju di Pilgub Sultra. Kemudian MZ Amirul Tamin. MZ Amirul Tamin dengan popularitas 49,7% dan akseptabilitas 19,3%. Rusman Emba 33%, popularitas 17,4%, akseptabilitas. Tina Nur Alam, istri mantan Gubernur Nur Alam, 2 periode, 78,2% popularitasnya dan 32,7% akseptabilitasnya. Abdul Rahman Saleh, Ketua DPRD Provinsi Sultra, 39,5% popularitasnya dan 18,5% akseptabilitasnya. Ridwan Bae, Ketua DPD Golkar Sultra, 69,2% popularitas dan 34,2% akseptabilitas. Lukman Abu Nawas, Wakil Gubernur saat ini, 83,1% popularitasnya dan 40,7% akseptabilitasnya. Rusda Mahmud, 8,3% popularitas dan 42,6% akseptabilitasnya. Andi Sumangek Ruka, 66,8% popularitas dan 47,5% akseptabilitasnya. Heri Saiful Konggoasa, 70,9% popularitasnya dan 50,2% akseptabilitasnya. Sahabat dan sobat IPISO, popularitas ini adalah tingkat pengenalan dan akseptabilitas ini adalah tingkat kesukaan. Artinya, calon itu ketika sudah dikenal, maka dia harus disukai. Kenapa? Karena untuk bisa dipilih, calon setelah dikenal itu harus disukai dulu. Itu syarat untuk bisa dipilih. Karena orang tanpa disukai, mustahil bisa dipilih, sahabat dan sobat IPISO. Kecuali suara masyarakat dibeli dengan uang yang besar. Tanpa menyukai pun bisa memilih calon yang memberikan uang yang besar, sahabat dan sobat IPISO. Baik, saya coba menggambarkan elektabilitas dengan saya mengambil survei yang tertutup atau menyodorkan nama sahabat dan sobat IPISO. Hugua, elektabilitasnya saat ini menurut versi PT Indeks Politika Indonesia PTIP 4,0%, sahabat dan sobat IPISO. MZ Amirul Tamin 2,8%, Rusman Emba 2,1%, Tina Nur Alam 5,2%, Abdul Rahman Saleh 1,9%, Ridwan Bae 3,1%, Lukman Abu Nawas 8,3%, Rusda Mahmud 7,9%, Andi Sumangek Ruka 10,2%, Heri Saiful Konggoasa 12,4%, dan undecided voters atau pemilih yang masih merahasiakan pilihannya dan tidak mau menjawab dalam setiap wawancara atau disebut undecided voters 42,1%. Artinya masih ada 42,1% masyarakat Sultra yang masih masuk kategori sebagai undecided voters atau swing voters. Artinya dia belum mau bersikap, masih melihat semua situasi dan kondisi, sahabat dan sobat IPISO. Nah, menarik dari data ini adalah Heri Saiful Konggoasa sementara unggul tipis 12,4%. Urutan kedua Andi Sumangek Ruka, mantan Pangdam 7 Wirabuana, dan Lukman Abu Nawas sebagai wakil gubernur saat ini berada di urutan ketiga, dan Rusda Mahmud berada di urutan keempat. Sahabat dan sobat IPISO, kita semua tahu Lukman Abu Nawas adalah wakil gubernur saat ini dan Rusda Mahmud anggota DPR RI dari fraksi Demokrat. Dia juga adalah mantan Bupati Kolaka Utara 2 periode dan kemarin maju sebagai calon gubernur. Kalau tidak salah dia tembus urutan kedua kalau tidak salah kemarin. Namun pada survei kali ini atau pilgub kali ini kelihatannya ada dua figur yang mendapatkan perhatian besar di Sulawesi Tenggara saat ini berdasarkan temuan PTIP yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 7 Desember 2021, yaitu dua nama, Heri Saiful Konggoasa, Bupati Konawe kalau tidak salah, dan Andi Sumangek Ruka, mantan Pangdam 7 Wirabuana.
sahabat dan sobat IPSO. Andi Sumangir Ruka ini adalah putra Bugis yang lahir di Kendari. Dia adalah putra dari mantan ketua DPRD Kota Kendari, sahabat dan sobat IPSO. Nah, kalau dilihat data ini, maka tentu Andi Sumangir Ruka dan Keri Saiful Konggoasa memiliki ruang atau peluang yang besar untuk menatap Pilgub Sulawesi Tenggara 2024, karena untuk sementara unggul elektabilitas walaupun belum unggul jauh dari semua bakal calon gubernur, namun ini bisa menjadi modal dasar mereka sebagai sebuah pendatang baru dalam kontestasi Pilgub 2024. Kita semua tahu bahwa Lukman Abu Nawas dan Rusda Mahmud adalah figur yang sudah pernah bertarung. Namun mungkin Provinsi Sulawesi Tenggara lebih tertarik pada kehadiran figur-figur baru, yaitu kehadiran Keri Saiful Konggoasa dan Andi Sumangir Ruka, sahabat dan sobat IPSO, di mana di sini Lukman Abu Nawas dan Rusda Mahmud menjadi kuda hitam, sahabat dan sobat IPSO. Baik, pada survei yang kami lakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara, sahabat dan sobat IPSO, kami coba menganalisa atau membuat simulasi-simulasi pasangan yang ideal yang kami coba ramu berdasarkan peta geopolitik yang kami pahami terkait Provinsi Sulawesi Tenggara, sahabat dan sobat IPSO. Dalam simulasi yang kami buat 4 pasangan ini, yaitu Keri Saiful Konggoasa jika berpasangan dengan Hugua, itu mendapatkan elektabilitas 18,8%. Kita semua tahu bahwa di Sulawesi Tenggara, daratan dan pulau itu sangat penting untuk diperhatikan, sehingga geopolitik ini sangat diperhatikan oleh setiap figur-figur yang maju dalam kontestasi Pilgub di sana, sahabat dan sobat IPSO. Begitupun sebaliknya, Andi Sumangir Ruka, beliau ini adalah tokoh Bugis, dan Tina Nur Alam sebagai istri mantan gubernur, dan kalau tidak salah saat ini beliau adalah anggota DPR RI atau DPD, yang ketika misalnya Andi Sumangir Ruka menggandeng Tina Nur Alam, maka 17,2% elektabilitas yang dia dapatkan sementara, sahabat dan sobat IPSO. Begitu pun Lukman Abu Nawas, kami coba paketkan dengan Rusman Emba sebagai figur dari daratan dan kepulauan. Tentu ini bagian dari peta geopolitik yang kami coba petakan di sana. Lukman Abu Nawas Rusman Emba 10,4% memilih jika ini berpasangan, dan Rusda Mahmud MZ Amirul Tamin 9,3%. Artinya 4 pasangan ini tergolong sebenarnya masih sangat seru, masih sangat ketat, masih sangat dinamis, karena jarak ketika 4 pasangan ini terwujud itu tidak terlalu jauh. 18,8 dari pasangan Keri Saiful Konggoasa dan Hugua, Andi Sumangir Ruka, Tina Nur Alam 17,2, itu masih tergolong dekat dengan 10,4, 9,3 dari Lukman Abu Nawas Rusman Emba dan Rusda Mahmud MZ Aminul Tamin, sahabat dan sobat IPSO. Kemudian kami coba memetakan kalau 3 pasang di sana, sahabat dan sobat IPSO. Kalau Keri Saiful Konggoasa dan Hugua maju, dia mendapatkan 20,6% jika ini 3 pasangan. Dan Andi Sumangir Ruka, Tina Nur Alam, justru di sini Andi Sumangir Ruka naik menjadi 20,8 atau unggul tipis dari Keri Konggoasa. Sebelumnya dia Keri yang unggul tipis, kali ini dia unggul tipis ketika 3 pasang, dan Lukman Abu Nawas Rusman Emba 14,2%. Artinya ketika ini 3 pasang terjadi, maka besar kemungkinan Pilgub di sana itu akan berjalan ketat, sahabat dan sobat IPSO. Nah, sahabat dan sobat IPSO, ada yang menarik misalnya di sini. Kalau kita mencermati kehadiran Andi Sumangir Ruka, ini ketika misalnya tidak ada Rusda Mahmud, maka Andi Sumangir Ruka itu bisa mengungguli Keri Saiful Konggoasa sementara dan Lukman Abu Nawas, karena kita semua tahu bahwa di sini antara Andi Sumangir Ruka dan Rusda Mahmud, kedua-duanya adalah tokoh Bugis. Artinya mereka bisa saling memecah, mereka bisa saling mengganggu ketika dua-duanya maju. Dan untuk bisa membuka peluang bagi Andi Sumangir Ruka memenangkan Pilgub Sultera, maka sebisa mungkin Andi Sumangir Ruka itu
melakukan lobby-lobby politik terhadap Rusdah Mahmud agar Rusdah Mahmud tidak maju sebagai calon gubernur dan menjatuhkan kekuatan dengan Andi Sumangga Ruka. Begitupun sebaliknya, bagi Lukman Abu Nawas, bagi Keri Saiful Konggoasa, jika ingin memecah Andi Sumangga Ruka, mungkin dengan menggandeng Rusdah Mahmud itu adalah pilihan yang efektif, atau mengambil tokoh-tokoh Bugis yang memiliki popularitas dan akseptabilitas dan elektabilitas yang bagus untuk memecah Andi Sumangga Ruka. Keri Saiful Konggoasa dan Lukman Abu Nawas, mereka berasal dari wilayah yang sama, dari dapil yang sama, dan mereka berasal dari suku yang sama. Artinya kedua-duanya ini memang bisa saling mengganggu, dan tentu saja itu tidak ada masalah karena Bugis, populasi Bugis di Sulawesi Tenggara itu tidak lewat dari 25%, artinya masih di bawah 30%. Jadi, kalaupun misalnya Andi Sumangga Ruka sendiri maju, maka tentu dia belum menjadi ancaman bagi Keri Saiful Konggoasa dan Lukman Abu Nawas, walaupun mereka dua-duanya maju sebagai suku asli di sana, sahabat dan sobat episode. Jadi, di Pilgub Sulawesi Tenggara, geopolitik itu sangat penting, sahabat dan sobat episode. Daratan, kepulauan, di sana kita tahu bahwa di sana selain ada pulau-pulau yang dekat dari Kendari, Konawe, di sana juga ada pulau yang Pulau Buton yang senantiasa menjadi daerah yang menjadi rebutan bagi seluruh calon-calon gubernur di sana, karena sampai hari ini putra-putri dari Pulau Buton itu belum mampu memperlihatkan geliat politiknya yang cukup maksimal di periode kali ini. Kemarin kalau tidak salah ya petahana saat ini, gubernur saat ini juga berasal dari pulau dan menggandeng daratan, Lukman Abu Nawas, dan itu sangat efektif, sahabat dan sobat episode. Jadi dari temuan IP ini, Keri Saiful Konggoasa memang sangat tepat ketika menggandeng Hugua. Begitupun Andi Sumangga Ruka sangat tepat ketika menggandeng Tina Nur Alam. Tinggal Lukman Abu Nawas sebaiknya mempertimbangkan beberapa nama untuk digandeng. Yang pertama saya sarankan adalah Lukman Abu Nawas mengajak Rusdah Mahmud untuk berpaket. Kemudian yang kedua, dia bisa mengajak misalnya Ridwan Bae berpaket, dan kemudian tentu Rusman Embah dan MZ Amirul Tamin, sahabat dan sobat episode. Kenapa? Karena Lukman Abu Nawas harus mempertimbangkan betul figur-figur dari pulau yang efektif dan ataupun figur-figur dari Kolaka yang memiliki basis. Tapi saya sarankan Lukman Abu Nawas sebaiknya menyatukan kekuatan dengan Rusdah Mahmud agar pertarungan antara Lukman Abu Nawas, Andi Sumangga Ruka, dan Keri Saiful Konggoasa bisa berjalan sengit, ketat, dan dinamis, sahabat dan sobat episode. Demikianlah data yang saya bisa sampaikan, data yang bisa saya publikasikan dari ratusan data yang kami dapatkan dalam riset kami. Kami hanya memaparkan beberapa sampel saja sebagai sebuah bahan rujukan, sebagai sebuah gambaran awal bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam melihat figur-figur yang potensial yang ingin maju dengan peta popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitasnya saat ini, sahabat dan sobat episode. Demikian dari saya, Suwadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sampai jumpa pada pemaparan-pemaparan atau analisis-analisis politik yang lain yang terkait pilkada gubernur Sulawesi Tenggara maupun pilkada kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang akan senantiasa ke depan muncul dan hadir di episode Rumah Edukasi ini sebagai sebuah wadah untuk menjadi jembatan demokrasi, jembatan informasi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dan Indonesia pada umumnya, sahabat dan sobat episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.